Januari itu kan rasanya kayak punya energi magis ya. Penuh resolusi, semangat baru, semuanya serba mungkin. Tapi sekarang kita udah mau dekat-dekat akhir bulan nih. Waktunya kita ngobrol jujur. Anggap aja pembahasan kita kali ini bukan sekedar motivasi, tapi sebuah intervensi penting. Jadi coba deh jujur sama diri sendiri. Gimana kondisinya? Apa gaji yang baru masuk kemarin rasanya cuma numpang lewat doang buat bayar tagihan liburan atau cicilan akhir tahun? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh fenomena beneran yang namanya post-holiday financial hangover. Dan ini dia nih kenyataan pahitnya. Data nunjukin lebih dari 80% resolusi keuangan itu kandas di bulan pertama. Gila ya. Ini bukan karena kita kurang niat atau malas, bukan. Seringkali karena satu hal yang kita lupain. Kita itu nggak punya sistem. Kita terlalu ngandalin semangat yang naik turun. Padahal yang kita butuhin itu sebuah sistem yang jalan terus. Makanya, kita lupain dulu deh motivasi-motivasi klise. Anggap aja saya ini kayak dokter yang datang buat ngasih pertolongan pertama, buat ngeberhentiin pendarahan sebelum infeksinya nyebar ke 11 bulan berikutnya. Serius deh, kalau Januari aja udah berantakan, kemungkinan setahun ke depan bakal ikut berantakan itu naik drastis. Nah, ini dia inti masalahnya. Metafora ini ngegambarin kondisi keuangan banyak orang dengan sempurna banget. Kita tuh sibuk nyari cara buat mendayung lebih cepat, nyari penghasilan tambahan, lembur, mulai bisnis sampingan, tapi kita lupa ada lubang-lubang kecil yang terus-terusan bikin kapal kita tenggelam pelan-pelan. Jadi, yuk kita lurusin dulu prioritasnya. Sebelum fokus nyari duit lebih banyak, tugas pertama dan paling penting itu adalah nyumbat kebocoran yang ada. Percuma kan nambahin pemasukan, tapi pengeluarannya makin gede. Itu cuma bikin masalah lama jadi terasa jauh lebih besar. Oke, sekarang kita mulai diagnosisnya. 3 kesalahan pertama ini akarnya dari satu hal yang sama, jebakan konsumsi. Sebuah perangkap yang tenaganya itu dari emosi, perasaan, dan spekulasi buta. Kesalahan pertama, revenge spending yang nyamar jadi self-reward. Kita ngerasa, gue kan udah kerja keras setahun penuh, gue berhak dapet ini. Masalahnya, ini tuh murni didorong emosi. Diperparah lagi sama algoritma e-commerce yang pintar banget tahu kapan kita lagi lengah, plus tekanan sosial buat pamer. Ingat poin krusial ini ya, terlihat kaya di mata orang lain itu seringkali jalan tercepat buat jadi miskin di mata. Kesalahan kedua, ngelola uang pakai perasaan, bukan pakai data. Cuma karena saldo di rekening masih ada, kita ngerasa aman. Itu tuh kayak nyetir mobil sambil tutup mata. Bahaya banget. Solusinya padahal nggak rumit. Coba deh pakai sistem sederhana kayak aturan 50-30-20 ini. Nggak harus plek-ketut-plik sama. Sesuaikan aja sama kondisimu. Intinya bukan soal angkanya sempurna, tapi soal memulai disiplin buat ganti perasaan dengan sebuah sistem. Dan kesalahan ketiga yang paling beracun, investasi tanpa literasi. Kita harus bisa narik garis yang tegas banget nih di sini. Kalau kamu beli sesuatu cuma karena lagi rame, ikut-ikutan temen, dan cuma berharap harganya naik tanpa tahu fundamentalnya apa, itu bukan investasi, itu namanya judi yang istilahnya diperhalus. Mimpi jadi sultan instan seringkali berakhir jadi kenyataan pahit. Oke, kita pindah ke blok kesalahan berikutnya. 3 kesalahan ini semuanya berpusat pada satu hal. Kita sering banget ngabaikan resiko-resiko krusial yang bisa ngancurin fondasi keuangan kita dalam sekejap mata. Kesalahan fatal nomor 4, ngejadiin pinjaman online alias pinjol dan pay later sebagai dana darurat. Jangan pernah. Aksesnya yang cepat itu cuma ilusi. Bunga sama dendamnya itu dirancang buat ngeruk arus kas kamu di masa depan. Dan yang lebih parah, kemudahan akses ini sering banget jadi pintu masuk ke jebakan lain yang lebih gelap. Contohnya kayak judi online. Nah, ini yang sering banget disalahpahami. Dana darurat itu bukan tabungan buat beli gadget baru atau buat liburan dadakan. Ini definisi yang harus kita pegang erat-erat. Dana darurat itu adalah oksigen. Kamu nggak pakai tiap hari kan? Tapi begitu ada krisis finansial, inilah yang nyelamatin hidup kamu. Tanpa ini, masalah kecil bisa langsung jadi bencana besar. Kesalahan ini nih sering banget ngejebak teman-teman yang punya usaha kecil atau yang lagi jalanin side hustle. Nyampurin rekening pribadi sama bisnis itu nyiptain kebutaan arus kas. Kamu nggak akan pernah benar-benar tahu bisnismu itu untung atau cuma lagi makanin tabungan pribadimu pelan-pelan. Misahin rekening itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal bertahan hidup. Dan sekarang kesalahan ketujuh, dan mungkin yang paling fundamental dari semuanya. Ini adalah penyakit kronis yang bikin semua kesalahan lain tuh jadi terus berulang.
pencarian tanpa henti buat nemuin peluru perak, atau satu solusi ajaib. Slide ini ngegambarin masalahnya dengan jelas banget. Banyak dari kita lebih suka konsumsi hiburan finansial, nontonin orang pamer kekayaan, karena rasanya gampang dan enak dilihat. Tapi kekayaan sejati itu dibangun lewat edukasi finansial, proses yang seringkali ngebosenin buat pelajarin apa sih yang ada di baliknya. Literasi itu butuh usaha, nggak ada jalan pintasnya. Jadi, apa dong investasi terbaik yang bisa dilakuin sekarang? Bukan saham X atau aset Y. Investasi yang paling masuk akal dan anti-inflasi adalah investasi leher ke atas. Keahlian atau skill itu satu-satunya aset yang nggak akan bisa hilang atau dicuri. Kalau kamu punya skill yang mumpuni, bukan kamu lagi yang nyari uang, tapi uang yang bakal nyariin kamu. Oke, diagnosisnya udah selesai. Sekarang waktunya resep dan tindakan nyata. Perlakukan sisa hari di bulan Januari ini seolah-olah kamu lagi ada di ruang operasi. Harus fokus, presisi, dan nggak pakai drama. Ini dia rencana aksi 48 jam buat kamu. 4 langkah konkret. Mungkin bakal nggak nyaman, tapi ini akan ngasih kejelasan yang luar biasa. Kuncinya ada di langkah ketiga, otomatisasi. Langsung atur auto-debit buat tabungan dan investasi begitu gajian. Ingat, sistem yang baik akan selalu mengalahkan niat baik kapan saja. Nah, kalau kamu punya utang, ada 2 strategi utama. Metode salju itu bagus buat psikologis karena kamu bisa ngerasain kemenangan-kemenangan kecil yang bikin termotivasi. Kalau metode longsor, ini lebih efisien secara hitungan matematika karena nyerang bunga tertinggi dulu. Nggak ada yang benar atau salah, pilih aja mana yang paling mungkin kamu jalanin secara konsisten. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Poin paling krusial yang harus kita ingat. Kekayaan itu bukan tujuan, tapi sebuah konsekuensi. Konsekuensi logis dari kebiasaan, sistem, dan pola pikir yang disiplin. Semuanya itu dimulai dari sini, dari dalam pikiran kita. Sekarang, giliran kamu buat bertindak. Coba pikirin baik-baik. Dari 7 kesalahan tadi, mana yang paling gue banget? Akui itu. Lalu, tulis satu komitmenmu buat berhenti. Mengakuinya secara sadar itu adalah langkah pertama yang paling kuat menuju perubahan nyata. Jangan sampai 11 bulan ke depan dikorbankan cuma karena kita nunda-nunda hari ini. Yuk mulai.